pagi, Shalom. Sebelum kita memulai dengan misa, kita akan mempelajari tentang tata perayaan Ekaristi Baru dan Mazmur. Nanti umat dipandu oleh KOR. Ketika diakon membaca inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, umat akan menjawab, dimuliakanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Umat mengulang, dimuliakanlah Tuhan.
pagi umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat berjumpa dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi Kudus di pagi hari ini. Hari ini Minggu tanggal 21 November 2021. Kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, dengan bacaan-bacaan kitab suci sebagai berikut. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Bacaan kedua diambil dari kitab Wahyu bab 1 ayat 5 sampai 8. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Selebrang utama pada misa pagi ini adalah Bapak Uskup PC Mandagi MSC, didampingi oleh Pastor Paroki, Pastor Paul Kalpoi. Kor yang bertugas dari kelompok 3, kami mohon umat tetap menjaga ketenangan dan kebersihan selama misa berlangsung dan mohon HP-nya dinonaktifkan. Umat terkasih, kita siapkan hati, silakan berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Hari ini gereja kita sekalian merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Marilah kita secara istimewa menyatakan hormat kita, sujud kita kepada Kristus Raja kita, tetapi sekaligus juga kita mengikuti contoh Yesus sebagai Raja adalah Raja yang melayani, Raja yang mengabdi. Semoga kita juga demikian. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan tunduk sejenak di hadapan Tuhan,
Kita mohon ampun atas segala dosa, kekurangan dan kesalahan kita, supaya dengan hati yang pantas kita dapat merasakan lagi hadirnya Tuhan dalam perayaan ini. Kita diam sejenak. Dengan penuh kerendahan hati kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Kita memuji dan mengagungkan Tuhan dengan nyanyian pujian atau Gloria. Puji bagi Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, sebab Engkaulah yang menghembuskan nafas kehidupan kepada apa saja yang hidup. Kami mohon, bersabdalah, ciptakanlah kami kembali manusia yang berkenan di hati-Mu dan yang menghuni dunia ini dengan cinta kasih serta perhatian kepada sesama, seturut cita Kristus Adam baru, Gembala dan Raja kami, Putra-Mu dan Tuhan kami, Dia yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Aku Daniel melihat dalam penglihatan waktu malam, tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darah-Nya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, Pilpres akan terjadi pada tahun 2024. Tetapi kini sudah bermunculan di mana-mana calon-calon presiden.
Baliho mereka bertebaran di mana-mana. Ada pendukung-pendukung. Dan yang terjadi adalah saling bersaing. Bahkan bukan hanya saling bersaing, saling meremehkan, saling merendahkan. Saudara-saudari sekalian, ini sebuah kenyataan. Jabatan-jabatan politik, termasuk jabatan presiden, seringkali tidak dilihat lagi sebagai jabatan pelayanan atau pengabdian kepada sesama, tetapi telah menjadi sarana untuk menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekayaan, bahkan menjadi sarana untuk memperkaya diri, untuk jatuh di dalam korupsi. Berapa banyak pejabat-pejabat akhirnya sekarang ada di penjara karena mereka ketika menjabat bukan melayani masyarakat, tetapi mereka memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya. Hal ini berbeda sekali dengan Yesus. Yesus juga mendapatkan jabatan yang istimewa dari Allah. Kita dengar tadi dalam bacaan pertama, anak manusia menurut mimpi Daniel diberikan kekuasaan atas raja-raja. Kita dengar di dalam bacaan kedua dari kitab Wahyu, diungkapkan di sana bahwa, dan itu menunjuk kepada Yesus, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada sekarang, yang ada dahulu dan akan datang. Dialah yang maha kuasa. Atau dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa dia adalah raja ketika ditanya oleh Pilatus, apakah engkau adalah raja? Tapi Yesus menegaskan memang dia adalah raja, tapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, Yesus adalah raja, tapi raja yang mengabdi, raja yang melayani, raja yang berkorban untuk bawahannya. Berbeda sekali dengan Raja Herodes yang sombong, yang mengorbankan anak-anak, membunuh mereka karena takut dia disaingi oleh Raja Yesus, raja yang kejam. Yesus adalah raja yang mengabdi, menolong, raja yang senantiasa membela, melindungi manusia dari ancaman dosa dan kejahatan-kejahatan. Dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita pasti banyak dosa, tetapi syukurlah kita memiliki Yesus Raja kita, Raja yang mengampuni dosa-dosa kita, Raja yang tidak membalas dendam, Raja yang tidak mengancam, padahal kita sudah menyakiti Yesus Raja kita. Kita lihat bagaimana Yesus menghadapi Petrus
yang mengkhianati dia. Tapi Yesus mengampuni Petrus, bahkan kemudian mengangkatnya sebagai pemimpin gereja. Atau kita lihat dalam Injil Yohanes bab 8, ada wanita berdosa yang dibawa kepadanya. Yesus mengampuni wanita berdosa ini. Tapi dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita boleh bangga bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang menolong kita, yang melayani kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita perlu percaya kepadanya. Kita perlu bertobat kepadanya. Kita perlu senantiasa mencari dia, Raja kita. Ada banyak kekuasaan dalam dunia ini, tetapi seringkali kekuasaan itu adalah palsu, bukan kekuasaan sejati yang dimiliki oleh Yesus. Kita percaya, kita bertobat kepada Yesus, kita mencari Yesus selalu dalam hidup ini. Dan saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah dunia sekarang ini, seringkali Yesus mulai tersingkir. Orang mulai lupakan. Yang mereka utamakan dalam dunia ini adalah materi, uang, kekayaan, kekuasaan, kesenangan-kesenangan duniawi. Memang itu semuanya itu perlu untuk hidup di dunia ini. Namun kenyataannya semuanya itu tidak memberikan kebahagiaan sejati. Malah banyak orang di tengah-tengah kekuasaan, di tengah-tengah kekayaan yang berlimpah, cemas, takut, khawatir, tidak mengalami damai sejahtera, padahal hidup dalam kekayaan, hidup dalam kekuasaan, takut. Tapi saudara-saudari sekalian, kita datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Dialah Raja kita yang memberikan kedamaian, ketenteraman. Ada banyak kesulitan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, tantangan yang kita alami. Dan seringkali kita digoda untuk putus asa dengan adanya penderitaan yang kita alami. Penyakitkah? Lain kali masalah dalam keluarga, ikatan cinta suami istri mulai renggang, anak-anak tidak berhasil, atau kita mengalami tantangan pekerjaan usaha kita yang tidak sukses. Tetapi saudara-saudari sekalian, kita punya Yesus. Datanglah kepada Dia di tengah-tengah penderitaan kita, supaya ada damai sejahtera, ada sukacita sejati dalam hidup ini. Dan saudara-saudari sekalian, kita juga belajar dari Yesus. Kita semua ambil bagian dalam kekuasaannya, dalam kepemimpinannya. Perayaan Kristus Raja ini mengajak kita untuk refleksi kembali apa arti kepemimpinan yang sejati. Orang tua dalam keluarga, Anda adalah pemimpin, raja dalam keluarga. Tapi raja yang mengabdi, raja yang melayani, raja yang berkorban bagi anak-anak, raja yang mengampuni, supaya akhirnya keluarga itu menjadi sebuah kerajaan Allah yang istimewa. Ada damai, ada sukacita. Bukan sebaliknya, keluarga telah menjadi neraka karena orang tua
tampil sebagai pemimpin yang kejam. Suami kejam terhadap istri, istri kejam terhadap suami, orang tua kejam pada anak-anak. Yang akibatnya yang ada dalam keluarga adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Orang tua hendaklah menjadi raja seperti Kristus dalam keluarga. Raja, pemimpin yang membawa damai, membawa sukacita, karena tindak tanduk sikap orang tua yang penuh kelembutan, yang penuh dengan kasih dan belas kasih, dan penuh dengan kepedulian. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita gereja Katolik dipanggil untuk tampil dalam dunia ini untuk menjadi pembawa damai seperti Yesus Raja Damai, pembawa sukacita, pembawa pengampunan. Kita lihat dunia kita semakin diwarnai dengan kekerasan. Dan seringkali sumber kekerasan adalah agama. Itu celaka sekali. Agama yang membawa damai, akhirnya agama menjadi sumber kekerasan, sumber penderitaan, diliputi ketakutan karena tampilnya kelompok-kelompok agama yang kasar, yang keras. Kita Katolik, kita Kristen, jangan demikian. Kita tampil seperti Kristus, Raja yang membawa damai, membawa sukacita di mana saja kita berada, di kantorkah, di sekolahkah, di mana saja orang Katolik harus tampil. Ini orang Katolik, pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa kegembiraan. Marilah saudara-saudara sekalian, kita dirajai oleh Kristus, supaya kita ada damai sejahtera. Tetapi marilah juga seperti Kristus, kita menjadi pembawa damai, pembawa sukacita di tengah-tengah dunia ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, dulu di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dengan penuh kerenan hati kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah akan kami. Bagi para rohaniawan dan biarawan-biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniawan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan meminta dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian
serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, sadarkanlah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, bahwa mereka pun warga gereja penuh, yang dengan penderitaannya tetap mau berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud khusus misa ini dari keluarga Beranolat, dari Ibu Emi, juga dari keluarga Tumuri, juga dari Lita, juga dari keluarga David Dando, juga dari Ibu Nela, dari Agapitus Samponu, juga dari seseorang, juga dari Madakora, juga dari Ibu Susi Orat Mangun, dari Vanessa Malir, juga dari Yonas Alwer, juga permohonan datang dari Ibu Yudit, juga dari keluarga Rumah Ratu, juga permohonan datang dari Ulin Samponu, dan akhirnya permohonan datang dari keluarga Halarat Mase. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa yang disampaikan oleh saudara-saudari kami ini. Kami mohon, kami ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami mempersembahkan kepadamu korban pepulih umat manusia. Kami mohon dengan sangat, semoga putramu berkenan menganugerahi segala bangsa rahmat persatuan dan perdamaian. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, Dia yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya. Kami bernyanyi. Lanjutkan dengan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu, Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Petrus Canisius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, mereka yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Silakan berdiri, mari kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita ke dalam tangan penyelenggaraan Bapa kita yang ada di surga. Kita ungkapkan penyerahan diri ini dengan berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami dulu mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku
Kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Marilah kita saling tunduk satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, darah Kristus,
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas cahaya yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami dalam keramahan Yesus, Putramu dan saudara kami. Semoga rohnya memperdamaikan serta mempersatukan semua orang dan semua bangsa dalam perjanjian-Mu yang baru, di mana Engkaulah menjadi Bapa kami, asal dan tujuan segalanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan informasi paroki. Umat terkasih, mohon perhatian atas beberapa informasi paroki. 1. Penanggung jawab liturgi pada hari Minggu 28 November 2021, hari Minggu Advent pertama. Misa pertama pukul 8 pagi, kelompok 2, organis Saudara Herman Halawa, Dewan yang bertugas kelompok 1, 4, dan 7. Misa kedua pukul 18.30 WIB, kelompok 3, organis Saudara Alvin Liolesa, Dewan yang bertugas kelompok 2, 3, 5, dan 6. Petugas lektor dan mazmur dari kelompok yang bertugas. Rincian kolekte Misa Minggu 14 November 2021. Kolekte paroki misa pertama Rp3.208.000, misa kedua Rp2.449.000, total Rp5.657.000. Kolekte pembangunan misa pertama Rp2.370.000, misa kedua Rp997.000, total Rp3.347.000. Perpuluhan pada misa pertama NN Rp610.000, Rp140.000, Rp300.000, dan Rp200.000. Misa kedua NN Rp720.000. Total perpuluhan misa pertama dan kedua Rp1.970.000. Sumbangan pada misa pertama NN Rp300.000 dan Rp250.000, total Rp550.000. Sumbangan dari keluarga C. Sonata Rp1.810.000 untuk gereja. Kolekte untuk TPK misa pertama Rp586.000, misa kedua Rp241.000, total Rp827.000. Kolekte pernikahan pemberkatan nikah Sabtu 20 November 2021 Rp2.554.000. 3. Disampaikan kepada umat sekalian bahwa derma atau sumbangan yang ingin diberikan oleh umat kepada gereja jika tidak melalui kotak derma pada kesempatan misa hari Minggu dapat disampaikan atau diserahkan langsung kepada Vikaris Parokial RD Stephen Warawarin. 4. Hari Rabu tanggal 24 November sampai tanggal 2 Desember 2021 pada jam 3 sore akan dilaksanakan misa dan novena kepada Santo Franciscus Xaverius bertempat di gereja katedral ini. Puncak novena yakni pada tanggal 3 Desember 2021 pada pesta Santo Franciscus Xaverius. 5. Mulai tanggal 25 November, misa dan kunjungan pastor paroki ke rukun-rukun untuk sementara ditiadakan dan akan diganti katekese dan pelayanan karitatif dari para frater seminari tinggi Poka. Menanggapi hal ini, maka sesudah perayaan Ekaristi pada pagi ini dilaksanakan rapat antara pastor paroki, Dewan Pengurus Harian DPP, dan para ketua-ketua rukun bertempat di ruang doa lantai 2 pastoran.
6. Diingatkan kembali kepada para ketua-ketua rukun mengenai pengumpulan uang duku. Diharapkan pada akhir bulan November ini sudah dimasukkan ke paroki untuk selanjutnya dapat diberikan ke keuskupan. Yang ketujuh, sesudah misa pagi ini akan dilaksanakan pembinaan bagi pasangan calon nikah bertempat di ruang tamu lantai 1 pastoran dan juga pada besok hari Senin sore pada pukul 17.00 WIB. Mohon dukungan pada para ketua-ketua rukun untuk diinformasikan kepada para calon nikah. Disampaikan pula bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 akan dilaksanakan permandian massal bagi umat yang ingin anaknya dibaptis dapat mendaftarkan diri pada ketua-ketua rukun. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Uskup yang telah memimpin perayaan misa pada pagi ini. Juga terima kasih kepada Pastor Paul dan Diakon Roy yang telah mendampingi bersama-sama memimpin perayaan misa pagi ini, dan juga kepada semua petugas liturgi, pendekor gereja, dan kehadiran umat sekalian. Atas perhatian umat sekalian kami ucapkan terima kasih banyak. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu umat beriman sekalian, 1-2 tambahan dari saya Pastor Paroki. Yang pertama, kita masih menutup, bukan menutup, tapi sebaiknya anak-anak jangan dulu berpartisipasi dalam misa. Tapi kalau misalnya orang tua terpaksa harus membawa anak-anak, maka kita tidak bisa tempatkan di dalam gereja. Seperti pagi ini mereka ada di luar, begitu. Kita ada di saman keterbukaan di mana-mana. Jangan orang kemudian foto katedral dan kemudian jadi sebuah berita yang tidak menyenangkan tentu saja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perlu umat ketahui semua, kita sudah disampaikan juga bahwa saat ini Gereja Universal di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus sedang melaksanakan Sinode Universal yang dimulai dari tingkat-tingkat keuskupan. Jadi sinodalita itu berarti bergerak bersama, berpikir bersama, bertindak bersama untuk sebuah tujuan yang sama-sama yang hendak kita capai. Nah, Bapak Paus Fransiskus di tahun ini memulai sebuah sinodalita tingkat dunia yang dimulai dari tingkat keuskupan, kemudian tingkat keuskupan dibuat ke tingkat negara atau konferensi para uskup, kemudian di tingkat kontinental, lalu kemudian di 3 tahun ke depan itu akan dibuat secara universal. Keuskupan kita di bawah kepemimpinan Bapak Uskup akan membuka sinode tingkat keuskupan di Keuskupan Amboina pada tanggal 27 November di Kepulauan Aru. Jadi para pastor akan datang di sana dengan Bapak Uskup. Kita akan membuka sinode ini secara meriah di Aru untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan Gereja Universal. Karena itu umat beriman sekalian, mari kita berdoa bersama-sama supaya sinode universal yang sedang digalakkan oleh Bapak Suci dan kemudian hari ini digalakkan oleh Bapak Uskup untuk dibuat di tingkat keuskupan boleh berjalan dengan lancar. Keuskupan kita memilih tema ekumene untuk menjadi tema refleksi sekaligus menjadi kontribusi Keuskupan Amboina, umat Keuskupan Amboina bagi Gereja Universal. Saya kira itu tambahan yang perlu disampaikan kepada umat supaya umat tahu tentang apa yang sedang dihidupi juga di tingkat keuskupan kita. Sekian dan terima kasih. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Tuhan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini misa sudah selesai. Pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan